Assalamualaikum Pak Menpora. Waalaikumsalam Ketua PSSSSI. Ayah apa kesini? Apaan tuh? Ente bukannya mundur malah maju. Ini malah bawa mobo sama casing. Waduh. Salah orang mah itu. Kalau saya ini Ketua Persatuan Suami Sayang Sekali Sama Istri. Oh, pantesan S-nya ada 4. Dingin tuh. Ada keperluan apa, Pak PSSSSI? Ini nih, saya mau rakit PC nih. Help dong, help. Coba sini ku tengok dulu. Hah? Nah, begini Pak. Ini mobo, itu MATX. Nah, ini casingnya apa coba? GMX Precision. Nah, itu dia masalahnya. Nih casing support sampai form factor EATX. Jadi mubazir, nih mobonya kecil. Terus bagaimana nih? Waduh. Karena harga mobonya lebih mahal daripada harga casingnya, tapi sponsor di video kali ini adalah casing GMX Precision. Jadi ente ganti mobo aja dah. Buset, gitu ya? Bisa gitu ya? Ya mau gimana lagi Pak, kalau ente ganti casingnya, nih video nggak bakal tayang dong. Jadi ganti nih, yang ATX. Oke ya? Dah. Hola people, konnichiwa, back again bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan ya tadi aku tiba-tiba kedatangan ketum ya, ketua PSSSI, suami sayang sekali sama istri. Buset. Dan dia kan bawa casing sama mobo tuh. Ya gimana ya, mobo sama casingnya ya sebenarnya masuk-masuk aja, cuma kan form factornya beda gitu. Dan kali ini di video ini saya kecolok lagi. Saya mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara ngerakit PC. Kalau cara ngerakit PC sih kayaknya udah banyak ya videonya. Tapi ya hal-hal yang diperbolehkan dan harus diperhatikan sebelum kalian membeli part atau komponen atau mau merakit PC lah gitu kan. Dan di depan saya ini komponen-komponen yang emang udah mantep banget gitu kalau digabungin gitu kan. Dan ya saya mau sharing ke kalian biar kalian tuh nggak salah kayak tadi tuh ketua PSSSSI tuh. Casingnya gede, mobonya kecil coy. Oke? Jadi hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah ya casing sama motherboardnya. Kalau misalkan kalian beli casing gede, motherboardnya juga harus gede juga. Itu gimana tuh cara ngelihatnya? Nah, ada tuh form factor namanya ATX, MATX, ITX, EATX. Nah, kalian harus samain. Contohnya kalau misalkan casing kalian itu support ATX, ya beli motherboard dengan ukuran atau form factor ATX juga. Jangan kayak tadi tuh, beli casing yang support ATX tapi mobonya malah MATX atau yang kecil gitu, jadinya ya kurang enak aja dilihat. Terus hal yang kedua, sebelum kalian merakit PC atau beli komponen, kalian harus perhatikan yang namanya clearance. Waduh, apaan lagi tuh bang? Jadi di istilah rakit PC itu ada 3 clearance. Pertama itu ada CPU clearance, kedua ada GPU atau VGA clearance, dan ketiga itu ada yang namanya RAM clearance. Pertama untuk CPU clearance dulu. Kalau misalkan kalian mau rakit PC cuma pakai cooling bawaan prosesor atau pakai all-in-one liquid cooler, itu sebenarnya CPU clearance bisa di skip. Tapi bre, kalau misalkan kalian pakai air cooler yang heatsinknya segede gaban, itu perlu diperhatikan gitu loh. CPU clearance-nya takutnya malah mentok ke casing, malah casingnya nggak bisa ditutup. Yang kedua GPU atau VGA clearance. Nah ini perlu diperhatikan banget ya, karena kalau misalkan casing kalian kecil tapi kalian beli VGA triple fan, takutnya nggak masuk gitu loh. Contohnya nih, di video ini saya pakai VGA card iChill GeForce GTX 1070 yang triple fan, yang panjangnya itu 302 mm. Dan untuk casing yang saya pakai kan GMX Precision yang emang support sampai panjang GPU-nya tuh 360 mm. Jadi ya muat-muat aja nih casing gitu. Terus yang ketiga itu RAM clearance. Nah, RAM clearance ini sama kayak CPU clearance. Kalau misalkan kalian pakai cooler bawaan prosesor atau pakai all-in-one liquid cooler, itu sebenarnya RAM clearance nggak begitu penting gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian pakai air cooler atau cooler yang heatsinknya segede gaban gitu ya, itu RAM clearance perlu diperhatikan. Jadi kalian tuh nggak boleh pakai RAM yang tinggi gitu kan, pakai heatsink yang tembel gitu, nggak boleh. Tapi ada beberapa CPU cooler yang emang support RAM yang tinggi gitu loh. Contohnya di sini saya pakai RAM dari Adata XPG Spectrix D50, itu kan lumayan tinggi heatsinknya. Tapi karena memang ini support ya, cooler yang saya pakai ini GMX Gamma 600, jadi RAM-nya masuk-masuk aja. Ya kira-kira 2 hal itu sih yang paling penting sebelum kalian tuh membeli komponen atau merakit PC. Karena kadang kalian salah beli
jadi cooler, RAM-nya kepentok nggak bisa kepasang, lah nggak jadi ngerakit PC. Atau misalkan casing kalian kekecilan tapi CPU cooler kalian kegedean, lah malah nggak bisa ditutup tuh casingnya. Jadi ya itu hal yang paling penting sebelum kalian merakit PC ya. Dan sekarang kita lanjut untuk ngomongin komponen yang kita pakai atau part-part PC yang kita pakai, Pak. Ya udah depan saya sih udah kalian lihat bisa lah ya. Tapi ya sebagai pelengkap kita sebutin satu persatu untuk komponen yang kita pakai, Pak. Demi menyambut kehadiran Intel Gen 13 yang baru-baru ini rilis, kita rakit pakai Gen 11 nih. Tapi bukan i3 kok. Kita pakai yang Core i5 11400F. Buang-buang kenapa nggak pakai Gen 12 kalian? Iya sih, bedanya pun cuma sekitar 300.000 ya. Tapi karena kita udah pernah rakit pakai Core i5 12400F, jadi kita mau coba rakitan yang lainnya, Bre. Kebetulan dari segi spesifikasi mirip-mirip kok, sama-sama 6 core 12 thread, TDP sama-sama 65 watt, boost clock sama-sama 4,4 GHz dengan base clock ya 11-12 lah. Ya nikmatin aja dah video rakitan PC kali ini. Dan buat motherboardnya, sesuai di awal tadi, kita emang sengaja pakai yang form factornya ATX dan udah support RGB Sync. Dan pilihannya jatuh kepada ASRock B560 Steel Legend. Series yang satu ini cukup populer karena emang punya tampilan yang menarik dengan dominasi warna putih di bagian heatsinknya. Bikin Mobo ini diminati buat rakit PC bertema putih kayak di video kali ini. Dari segi spesifikasi, motherboard ini pakai chipset B560 dengan soket LGA 1200 yang support prosesor Intel generasi 10 ataupun generasi 11. Slot RAM-nya ada 4 dengan frekuensi maksimal up to 4800 MHz DDR4. Buat slot NVMe-nya ada 3 slot yang heatsink ini udah support interface PCIe Gen 4, Bre. Dan seperti yang saya sebut di awal, Mobo ini udah support RGB Sync dari Polychrome Sync. Nantinya, di bagian bawah heatsink chipset dan sisi kanan motherboard ini bakal ada nyala RGB. Cakep! Komponen selanjutnya VGA card. Di rakitan PC kali ini bakal bikin kita sedikit nostalgia, Bre. Ini adalah Inno 3D iChill GeForce GTX 1070 8GB. Yap, 1070 sekarang udah murah, tapi performanya mantep banget, Pak. Dari tampilan, divisi iChill dari Inno 3D emang nggak pernah ngecewain. Lihat aja nih, betapa gantengnya VGA ini. Pakai 3 kipas plus 1 kipas mini tambahan di bagian atas. Terus ada aksen merah di bagian kiri dan ada port 1x8 pin power di bagian kanan. Walau umur VGA ini udah 6 tahun, tapi soal tampang masih pantes kok buat tahun 2022 ini. Walau VGA-nya masih pakai interface PCIe Gen 3, tapi buat storage-nya udah pakai PCIe Gen 4 dong. Ini adalah WD Black SN770 NVMe SSD yang kemarin baru kita review. Dari segi harga, produk yang satu ini cukup affordable buat kelasan SSD NVMe dengan PCIe Gen 4, Bre. Dan buat memori atau RAM-nya, kita bakal pakai RAM cakep dari Adata XPG. Ini adalah Adata XPG Spectric D50 yang White Edition. Kita pakai yang frekuensi 3200 MHz dengan kapasitas 16 GB dual channel, menyesuaikan sama prosesornya, Bre. Power supply di rakitan PC kali ini kita pakai dari brand GameX, cuy. Ini adalah GameX GP series yang kapasitas 550 watt. PSU ini udah bersertifikasi 80 plus bronze. Nah, ini real, no abal-abal. Kalian bisa cek aja di website cleanresult.com. Dari data ini kelihatan kalau unit GP550 ini udah terdaftar sejak 2019. Masih dari data yang sama, efisiensi dayanya menyentuh angka 86,51%, Bre. Gokil. Dari segi tampilan, bodinya dominan hitam dengan kombinasi stiker bernuansa hijau metalik khasnya GameX. Fan PSU ini berdiameter 14 cm dengan baling-baling berwarna putih, Bre. Dan hal yang menarik, buat kabel 4+4 pin buat CPU power dan kabel 24 pin buat motherboard, panjangnya sekitar 55 cm. Ini kepake banget kalau kalian pakai casing berjenis full tower atau mid tower tapi yang tinggi. Jadi nggak perlu khawatir kependekan tuh kabel. Buat CPU coolernya, kita pakai dari brand GameX juga. Ini adalah GameX Gamma 600. Sebenarnya ini udah pernah kita pakai di rakitan PC episode 52. Ulasan lengkap dari cooling ini ada di video itu, Bre. Ditonton ya. Casing yang kita pakai termasuk casing premium nih, tapi soal harga masih di bawah 1 juta kok. Ini adalah casing GameX Precision White Edition. Sebuah gaming case mid tower yang panjangnya 44 cm, lebarnya 21 cm, dan tingginya 49 cm. Dari ukuran sih lebih kelihatan sebagai case full tower ya, Bre. Soal desain, ini selera saya sih. Depannya nggak neko-neko, cuma ada dua list ARGB memanjang dari atas ke bawah di tengah-tengah permukaan mesh yang tentunya penting banget buat keperluan airflow. Geser ke bagian atas, ada I/O port yang isinya ada port USB 3.1, sepasang port audio, dan beberapa tombol seperti power button, reset button, mode button buat gonta-ganti mode RGB, dan ada bright button buat set level brightness RGB-nya. Sayangnya di sini masih belum ada port USB Type-C. Selain ada I/O port, di sisi atas ini juga ada magnetic dust filter buat nyaring udara yang masuk ke dalam casing. Dan yang lebih kece-nya lagi, top panel ini bisa dilepas pasang loh, buat memudahkan proses instalasi.
terutama yang berkaitan dengan perkabelan, bre. Pindah ke side panel bagian kiri. Biasanya di casing pada umumnya polosan doang kan. Kalau di sini ada dua area lubang sirkulasi. Yang di atas kanan adalah lubang sirkulasi buat pembuangan panas sistem COC pada GMAX Precision ini. Apa itu COC? Bakal kita bahas nanti. Menariknya, lubang sirkulasi ini dibuat nggak asal bolong doang gitu. Tetap ada kesan estetik dengan emboss derajat Celcius di sini. Sedangkan buat lubang sirkulasi yang satunya lagi, fungsinya buat airflow di area hard disk tray. Gokil nih GMAX. Sampai sepresisi itu bikinnya. Ya namanya juga GMAX Precision ya. Pindah ke set panel bagian kanan, ini full tempered glass bre. Tapi mekanisme buka tutupnya agak lain nih. Cuma pakai satu baut, itu pun nggak langsung nembak ke kacanya. Jadi lebih meminimalisir resiko kaca pecah. Lanjut ke spesifikasinya, walau ini casing mid tower, tapi sanggup nampung motherboard sampai form factor EATX loh. Terus punya GPU clearance yang cukup lapang sampai 360 mm. Di paket pembeliannya, kita dikasih GPU holder. Ini berguna banget sih, apalagi buat pemilihan VGA triple fan yang boardnya cukup panjang. Sayangnya casing ini belum support GPU vertikal bre. Yang menarik kalau biasanya rangka casing plong gitu aja. Di GMAX Precision ini ada kipas mirip cooling pad pada laptop yang namanya COC Turbo Fan. COC ini singkatan dari Cooling and Overclocking. Tentu ini berguna banget buat ngedinginin papan motherboard saat overclocking. Soal pendinginan, selain ada COC Turbo Fan, di GMAX Precision juga udah tersedia bonus satu fan casing 12 cm yang udah RGB. Di panel bagian depan bisa muat 3 fan 12 cm atau 2 fan 14 cm. Sedangkan di panel atas cuma bisa muat 2 fan 12 atau 14 cm. Kompabilitas radiator di casing ini sayangnya cuma support yang 280 mm bre. Kalian bisa pasang di panel depan ataupun panel atas. Pindah ke set panel bagian kiri. Di bawah COC Turbo Fan ada dua slot buat penempatan SSD SATA ataupun harddisk yang 2,5 inci. Terus di kirinya ada fan hub yang support RGB Sync. Mulai dari Aura Sync dari Asus, RGB Fusion dari Gigabyte, dan Mystic Light dari MSI. Geser ke atasnya ada rute perkabelan yang proper banget nih. Bahkan ada penguncinya buat buka tutup. Gokil nih. Dan yang paling bawah ada wadah power supply barengan sama hard disk tray yang bisa muat 2 hard disk 3,5 inci. Biar airflow casingnya makin mantep, kita tambahin 3 pieces fan casing di panel depan. Kita pakai fan casing dari GMAX FN12 Rainbow C9. Ini adalah fan casing ARGB yang harganya masuk akal banget bre. Satuannya cuma 79.000. Jadi kalau beli 3 piece, nggak sampai 250.000 loh. Oke bre, kayaknya udah ya komponen yang kita pakai udah kita sebutin satu persatu. Jadi memang di video ini fokusin buat merakit PC ya. Jadi perkenalan komponen, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan proses merakitnya. Di video ini nggak ada yang namanya performa gamingnya. Nah performa gaming dan performa yang lainnya nanti di video terpisah pastinya bre. Karena bakal panjang banget pastinya kan, supaya kalian lebih nyaman aja nontonnya bre. Jadi tunggu ya video part keduanya dari rakitan PC kali ini bre. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke proses perakitan kali ya. Karena komponennya kita udah kasih tahu semua ya. Let's go, kita masuk ke proses perakitannya. Nah sekarang kita lanjut ke proses perakitan bre. Seperti biasa, abis berdoa dan minta doa restu entah ke siapa ya, kita siapkan dulu motherboardnya. Beralih ke box prosesor. Ambil unit prosesornya aja bre. Stok coolingnya nggak usah dibawa. Terus pasang deh unit prosesor ke soket yang ada di motherboard. Karena penyimpanan pakai M.2 NVMe yang nggak perlu kabel, kita langsung lanjut ke pemasangan M.2 NVMe-nya. Lepaskan dulu heatsink M.2 NVMe di slot Hyper M.2. Lalu pasang unit WDSN 770 ini. Sebelum pasang heatsink, jangan lupa lepas plastik yang nempel di thermal pad-nya. Terus pasang deh. Lanjut ke proses yang agak rumit nih, pemasangan CPU cooler dari GMAX GM600. Singkat cerita, back panel yang di bawah mobo udah kepasang dan tinggal olesin thermal pasta di die prosesornya. Terus lanjut pasang unit CPU coolernya. Kencangkan keempat bautnya. Next, pemasangan RAM. Karena RAM yang kita pakai dual channel dan motherboard ini ada 4 slot, kasih spasi di slot RAM-nya ya, jangan berdempetan. Yang berdempetan cukup aku dan kakak perempuanmu aja sih. Selanjutnya, kita tinggalkan mobo dulu demi sang penampil utama yaitu case GMAX Precision ini. Kita telanjangin dulu, mulai dari set panel bagian kiri yang tempered glass, terus lepas juga yang set panel bagian kanan. Top panelnya juga kita lepas aja, karena ini salah satu fitur yang kusuka dari casing ini. Lumayan cuy, biar nggak repot pas pasang kabel 8 pin buat CPU power. Dan terakhir kita lepas panel depan karena mau pasang fan casing yang ternyata cuma muat 2 fan bre. Baut-baut ke 8 titiknya sampai kenceng. Enak banget dah ngebaut dari dalam tanpa ada top panel. Sebelum pasang motherboardnya, jangan lupa pasang back panel I/O-nya dulu bre. Harap maklum, walau ini motherboard mid-range-nya ASRock, tapi soal back panel atau shield I/O-nya masih butuh kemandirian kita. Terus kita baut tuh 9 titik motherboardnya.
Ya, 9. Kalau 10 itu namanya Dasa Dharma Pramuka. Apal nggak kalian? Lanjut ke pemasangan power supply-nya. Kita di sini pakai GMX GP550. Lihat cuy, packagingnya proper banget, berasa premiumnya. Sekarang kita masuk ke proses perkabelan. Pertama kita pasang dulu 8 pin CPU power, terus pasang 24 pin buat motherboard, sekalian sama pasang kabel USB 3.2-nya dah. Turun ke area bawah buat pasang kabel audio ke headernya. Dan juga pasang kabel-kabel front panelnya yang buat nyambungin ke power button, reset button, sama hard disk indikator. Balik ke atas lagi. Kita pasang perkabelan dari CPU coolernya. Ada 2 kabel yang perlu dipasang nih. Kabel CPU fan dan kabel 3 pin 5 volt buat ARGB-nya. Kabel-kabel fan casing juga perlu kita colok ke fan hub yang udah include di casing GMX Precision ini bre. Terus kita tidurin lagi casingnya buat pasang VGA. Jangan lupa pasang 8 pin powernya juga. Terus tinggal pasang lagi dah panel-panel casing yang tadi kita copot. Nah itu dia bre, untuk proses perakitan untuk merakit PC pakai casingnya GMX yaitu GMX Precision ini. Dan sekarang the moment of truth kita akan hidupkan untuk PC yang udah kita rakit tadi bre. Mana sih tombolnya? Oh di tengah ini ya. Udah langsung tuh RGB ya kan? Kipas di mana-mana gitu. Jadi ya memang untuk merakit PC yang ini itu butuh beberapa waktu yang lama gitu loh. Karena memang ini rakitan PC yang paling cocok banget sih harusnya sih ya. Untuk prosesor, motherboard, VGA card, cooler, fan, casing, SSD, RAM itu emang udah cocok banget lah menurut saya sih ya. Udah Gen 4 juga, terus ya VGA-nya sih ya. Kita cuma bisa pakai VGA bekas gitu kan. Karena sebenarnya 1070 juga performanya masih oke kok. Dan yap ditunggu aja untuk video performance-nya atau video part keduanya ya. Kira-kira kalian mau nitip apa? Bang, tes game ini dong. Coba dah ditulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu aja video rakitan PC kali ini ya. Semoga ya ini ngebantu kalian buat ngerakit PC baru kalian gitu kan. Ya semoga kalian nggak salah-salah gitu kan ya bre. Dan buat teman-teman yang mau beli atau mau cari komponen-komponen yang udah kita siapkan di video ini, linknya udah saya taruh di deskripsi video ini. Like video ini kalau kalian suka, harus suka. Dislike kalau saya jelek, harusnya sih enggak sih. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang-orang kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Shelvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kalau rame lanjut part 2. Ya emang harus sih.